Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video kami. Pada video ini, kami akan membahas tentang satu kasus gangguan kecemasan, yaitu fobia ketinggian atau yang biasanya disebut juga dengan akrofobia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasus fobia ketinggian, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu apa itu gangguan kecemasan fobia. Kecemasan merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut serta bersifat individual. Di antara jenis gangguan kecemasan, salah satunya adalah fobia. Fobia merupakan suatu gangguan kecemasan yang tidak rasional, berlebihan, dan intens membuat seseorang menjadi tidak mampu melakukan apa-apa. Gangguan fobia adalah rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi yang tidak sebanding dengan ancamannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai satu kasus dari salah satu fobia, yaitu fobia ketinggian. Fobia ketinggian atau yang disebut juga dengan akrofobia adalah rasa takut yang berlebihan atau tidak realistis untuk berada dalam situasi yang menyangkut ketinggian. Fobia ketinggian biasanya mengarah pada penghindaran tempat-tempat tinggi dan menurut definisinya, fobia ini seharusnya menimbulkan penderitaan atau gangguan yang signifikan dalam kehidupan seseorang yang mengalami fobia tersebut. Setelah kita mengenal apa itu akrofobia, selanjutnya mari kita bahas salah satu contoh kasus fobia ketinggian berikut ini. Carrie, seorang wanita penderita akrofobia. Carrie mulai merasa tidak nyaman pada tempat-tempat tinggi sejak ia kecil. Akan tetapi, rasa takutnya secara bertahap meningkat selama masa remaja hingga dewasa. Pada usia 6 tahun, ia selalu menutup matanya setiap kali menyeberangi jembatan besar. Carrie tidak bisa melompat dari papan lompatan lebih dari ketinggian 2-3 kaki. Namun, ketakutannya bisa dikendalikan dan tidak benar-benar mengganggunya. Tidak ada jembatan besar di tempat Carrie tinggal, dan sebagian tempat tinggi lainnya tidak begitu mengganggunya. Ketika Carrie berusia 17 tahun, keluarganya berlibur di Grand Canyon. Dia sangat ingin pergi, namun ketika mereka sampai, Carrie tidak bisa mendekati ngarai. Ketika ia mencoba mendekati ke tepi, jantungnya mulai berdegup kencang dan menjadi kesulitan untuk bernafas dan menjadi pusing. Dan kakinya terasa menjadi lemah dan tidak berdaya. Di perjalanan pulang, Carrie menyadari bahwa area-area tinggi di jalan membuatnya terganggu dan merasa lega ketika akhirnya sampai ke rumah. Akan tetapi kecewa karena perjalanannya menjadi sangat sulit. Beberapa tahun berlalu, ada lebih banyak situasi yang membuat Carrie merasa cemas. Ketika ia dan keluarganya pindah ke San Francisco, fobia ketinggiannya menjadi semakin parah. Dia menyadari dirinya berkendara dengan menempuh jalur yang lebih jauh untuk menghindari jembatan dan area yang ditinggikan. Dia benar-benar menghindari sebagian area kota. Menariknya, ada satu jembatan yang dilewati oleh Carrie ketika berkendara untuk pergi kerja. Meskipun pada awalnya ia sangat ketakutan untuk melewati jembatan tersebut, ia berusaha untuk memaksakan dirinya sendiri untuk melakukannya, dan pada akhirnya ia menjadi lebih mudah. Namun tampaknya hal itu tidak akan membuat tempat tinggi lainnya menjadi lebih mudah untuk dilewati. Carrie menghindari untuk pergi ke pertunjukan, kecuali ia tahu bahwa tempat duduknya tidak tinggi, dan juga dia menghindari mendekati jendela ketika mengunjungi teman di gedung apartemen yang tinggi. Dalam seminggu, ketinggian setidaknya muncul beberapa kali dalam kehidupan Carrie, dan ketakutan membuat hidupnya menjadi kurang menyenangkan dibandingkan dengan ia tidak takut dengan ketinggian. Dari paparan kasus yang telah disampaikan sebelumnya, mari kita analisis kasus tersebut. Yang pertama adalah gejala dan respon. Menurut diagnostik menurut ICD-10 dan PPDGJ-3, menggolongkan akrofobia ke dalam fobia khas atau terisolasi dengan tiga kriteria diagnostik. Yang pertama adalah gejala dan respon. Pedoman diagnostik menurut ICD-10 dan PPDGJ-3 menggolongkan akrofobia ke dalam fobia khas atau terisolasi dengan tiga kriteria diagnostik, yaitu gejala psikologis, perilaku atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari kecemasannya dan bukan sekunder dari gejala-gejala lain seperti waham atau perilaku obsesif. Yang kedua adalah kecemasan harus terbatas pada objek atau situasi fobia tertentu atau highly specific situation, dan yang terakhir adalah situasi fobik tersebut sedapat mungkin untuk dihindari. Gejala atau reaksi umum yang terjadi pada individu yang memiliki fobia ketinggian
yaitu merasa ketakutan atau panik yang tidak terkontrol saat berada di ketinggian meskipun tidak berbahaya, merasakan pusing, gemetaran, jantung berdegup kencang, berkeringat dingin, merasa mual, sesak nafas, tidak berdaya, dan hingga pingsan. Hanya dengan membayangkan berada di tempat tinggi saja dapat membuat penderita merasa takut, cemas, atau bahkan mengalami serangan panik. Pada kasus yang kami bahas, reaksi yang muncul pada Carrie saat menghadapi ketinggian yaitu jantungnya berdegup kencang, sulit bernapas, mengalami pusing dan tidak berdaya. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya gangguan. Menurut Menzies dan Clark, bahwa seseorang yang menderita acrophobia mengalami bias interpretasi, yaitu melebih-lebihkan adanya bahaya atau meragukan kemampuan mereka menghadapi kecemasan terkait situasi ketinggian. Peranan sistem visual dan vestibular dalam acrophobia dapat dijelaskan sebagai konflik antara indera penglihatan, keseimbangan, dan somatosensori. Hal tersebut terjadi akibat timbulnya diskrepansi antara reseptor vestibular dan somatosensori ketika terjadi pergerakan tubuh. Kepala bergerak 2 cm ke arah samping, yang tidak terdeteksi oleh sistem visual karena jarak yang lebar dari objek terdekat yang dilihat. Fobia ketinggian dapat terjadi pada seseorang jika terdapat traumatic event atau kejadian trauma yang berkaitan dengan ketinggian. Yang kedua, karena information transmission atau sering mengingat sesuatu yang berbahaya terkait dengan situasi fobik. Dan yang ketiga, karena sosial dan kultural, yaitu adanya stigma-stigma dari lingkungan. Pada kasus yang kami bahas, kami tidak dapat menemukan penyebab secara spesifik yang membuat Carrie mengalami fobia tersebut. Akan tetapi, bukan berarti fobia tersebut terjadi tanpa penyebab apapun. Karena itu, kami tidak menyimpulkan secara pasti apa yang menyebabkan Carrie mengalami fobia tersebut. Karena terlalu banyak kemungkinan yang dapat terjadi untuk menjadi fobia tersebut. Berdasarkan kasus dan analisis singkat sebelumnya, lantas apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi dan bahkan menghilangkan fobia tersebut? Yang pertama, imaginary exposure. Pada terapi ini, pasien diminta untuk menutup kedua mata dan membayangkan sejelas-jelasnya mengenai objek atau situasi yang ditakutinya. Imaginary exposure dapat digunakan sebagai terapi awal sebelum dilakukan in vivo exposure, yang berisikan virtual reality exposure dan traditional exposure. Imaginary exposure dapat memberi waktu kepada pasien untuk memproses rasa takut yang biasa dihindarinya. Hal tersebut dapat mengurangi respon emosi sehingga keyakinan bahwa kemungkinan terjadinya hal tersebut dapat menurun. Yang kedua, virtual reality exposure therapy atau VRET. Terapi ini menggunakan simulasi berbasis komputer di mana individu terhubung dengan lingkungan virtual yang berjalan secara alami melalui pergerakan kepala atau tubuh melalui head-mouth. Pada saat seseorang terhubung dengan dunia virtual, dapat dipaparkan dengan stimulus yang ditakuti yang menyerupai dunia nyata. Yang ketiga, traditional exposure. Sebelum terapi ini dimulai, dilakukan behavioral avoidance test dengan meminta kepada pasien menaiki 40 anak tangga secara bertahap. Subjek menaiki 5 anak tangga dan berhenti selama 10 detik dan melihat ke arah sekeliling. Selama jeda waktu ini dilakukan Subjective Unit of Disturbance Scale atau SUDS. Prosedur dilanjutkan hingga partisipan tidak mampu menaiki anak tangga lagi atau sudah tiba di ujung anak tangga. Selama sesi berlangsung, terapis memberi penguatan kepada partisipan bahwa ia mampu mencapai balkon, naik ke berbagai lantai, dan menunjukkan penurunan nilai SUDS. Selama sesi berlangsung, partisipan tetap diminta untuk melihat ke arah lantai, sekeliling, dan bertahan selama mungkin hingga kecemasannya berkurang. Ketika kecemasan sudah berkurang, terapis meminta partisipan untuk melanjutkan ke lantai yang lebih tinggi atau meraih tepi balkon teras. Sesi berikutnya dimulai dari tempat sesi sebelumnya berakhir. Yang keempat, systematic desensitization, yaitu merupakan suatu terapi yang berdasar pada prinsip classical conditioning. Tujuan terapi ini adalah untuk mengurangi respon emosi dari fobia dengan menghubungkan hal yang ditakuti dengan sesuatu yang menyenangkan atau menenangkan secara bertahap. Yang kelima, yaitu flooding therapy. Pada terapi ini, pasien diminta untuk memasuki situasi fobia paling buruk yang mungkin terjadi dan mengalami rasa takut dalam derajat yang maksimum selama 1 jam sampai pasien tidak mampu lagi mengalaminya.
Teknik ini awalnya dilakukan dengan cara imaginary, kemudian dilanjutkan dengan paparan langsung. Berdasarkan kasus yang kami bahas, intervensi yang cocok diberikan kepada Carrie adalah traditional exposure therapy. Kami menyarankan intervensi ini dengan alasan pada dasarnya Carrie sudah berhadapan dengan situasi ketinggian beberapa kali dalam seminggu. Karena itu, menurut kami, terapi yang cocok untuk Carrie seharusnya berupa terapi yang secara langsung memaparkan atau menghadapkan Carrie dalam situasi ketinggian yang sebenarnya, dalam artian bukan virtual atau imaginary. Nah, itulah tadi pembahasan dan analisis mengenai kasus akrofobia. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.